Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat, dan salam matematika. Semoga anak-anak kami tetap belajar semangat. Dan hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 9 matematika tentang menentukan atau menyelesaikan persamaan kuadrat, lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode yang pertama, yaitu memfaktorkan. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan metode kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan di sini. Yang pertama dulu kita bahas mengenai sifat akar. Ini harus dikuasai. Ini ada satu contoh, x kuadrat sama dengan 9, seperti yang sudah pernah dibahas di kelas 7. X kuadrat sama dengan 9 berarti x-nya sama dengan akar dari 9, ya. Selain dari ini juga ikut negatif akar dari 9. Kenapa? Karena akar 9 kan 3. Kalau 3 kita masukkan ke sini, 3 kuadrat kan pas deh. Tetapi ikut juga negatifnya, negatif 3. Negatif akar 9 kan negatif 3. Negatif 3 ini kalau kita masukkan ke dalam X ini, negatif 3 pakai kurung ya, kuadratnya di luar kurung, itu kalau dikerjakan pasti hasilnya positif 9. Jadi ada dua harga X atau ada dua akar-akarnya, yaitu 3 dan negatif 3, ya, 3 dan negatif 3. Nah sekarang karena ada dua hasilnya, maka kita sebut X1 dan X2. Nah sekarang untuk contoh 2, X tambah 2 pangkat 2 ini dalam kurung ya, sama dengan 16. Kita ingin mencari harga X nya. Ini kita hilangkan, ini nanti berubah menjadi akar ya, akar, tapi bukan hanya yang positif saja, ikut juga yang negatif seperti nomor 1 tadi. Jadi X tambah 2 hilang kuadratnya sama dengan akar 16 yang positif ini. Satu lagi, X tambah 2 sama dengan negatif dari akar 16. Akar 16 kan 4 ya. Ini negatif dari akar 16 berarti negatif 4. Nah kita cari kedua ruas sama-sama kurang 2. Ini kurang 2 tinggal 2 ya. Ini kurang 2 tinggal X ya. Makanya hasilnya X sama dengan 2. Ini sama-sama dikurang 2, negatif 4 kurang 2, negatif 6. Kalau cara cepatnya ada istilah pindah, 2 ini pindah katanya. Jadi berubah tanda, negatif 4 kurang 2, hasilnya negatif 6. Jadi harga X-nya ada 2. Kita sebut X1 dan X2. Nah, itulah namanya akar-akar dari sini soal ini. Ya, cukup jelas ya. Jadi inilah kuadrat sempurna ini. Jadi nanti tugas kita adalah mengusahakan setiap persamaan kuadrat berbentuk seperti ini dia. Kalau sudah berbentuk seperti ini nanti kuadratnya dihilangkan berubah menjadi akar di ruas kanan ya. Atau berbentuk seperti ini. Pokoknya ruas kiri berbentuk kuadrat sempurna. Ya, ingat ya. Ruas kiri berbentuk kuadrat sempurna. Ini kita lihat caranya. X kuadrat tambah 6X tambah 9. Kalau dibentuk menjadi kuadrat sempurna, ini dia. Ya. Jadi kalau kita kalikan ini X tambah 3, ini buramnya. X tambah 3 kuadrat itu kan X tambah 3 kali, X tambah 3. Ini kan kalau dikalikan 4 kali, hasilnya nanti X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nanti kamu coba di buram. Cara cepatnya begini. Bilangan pertama kuadrat ditambah 2 kali bilangan pertama kali bilangan kedua, 2 kali X kali 3, ini dia. Ditambah bilangan kedua kuadrat. Ini cara cepatnya. Saya ulangi. Bilangan pertama kuadrat tambah 2 kali bilangan pertama kali bilangan kedua tambah bilangan kedua kuadrat ya, tambah bilangan kedua kuadrat, ini hasilnya. Nah sekarang perhatikan
kuadrat sempurna ini ya, X tambah 3. Tugas kita sekarang menentukan seperti ini dia. 3 ini diambil dari, coba kita lihat ya, 3 ini diambil dari setengah dari ini. Ya, setengah dari sini. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk soal nomor 2. Ini kosong, kita mau isi nih. Ini pun kita mau isi. Berarti nanti yang jelas di sini setengah dari sini ya. Berarti nanti di sini adalah 6. Setengah dari sini. Ya. Kita tulis ini 6. Tahu tadi 6 ya, setengah dari sini. Setengah dari negatif 12 ya, negatif 6. Nah, sekarang menentukan di sini bagaimana? Lihat 9-nya. 9 ini adalah 3 kuadrat. Berarti setengah dari 6 kuadrat. Berarti memperoleh ini adalah setengah dari ini kuadrat. Setengah dari negatif 12 berarti negatif 6 kuadrat. Pakai kurung ya, berarti negatif 6 kali negatif 6 hasilnya 36. Positif ya. Begitu caranya. Nah, kalau dia dalam bentuk koefisien A nggak apa-apa. A kuadrat tambah A tambah titik-titik. Berarti ini kan ada 1 ini. Ada 1 berarti sini nanti setengah dari sini. Berarti setengah dari 1 ya setengah. Nah, sekarang menuliskan yang di sini tadi setengah dari sini kuadrat. Berarti setengah, saya buat buram ya. Setengah dari ini. Setengah dari 1 sama dengan setengah. Dikuadratkan. Kuadratkan lagi nih. Berarti 1/4 ya. Berarti 1/4 di sini. Saya ulang ya, menentukan di sini setengah dari koefisien ini. Setengah dari koefisien yang ini kuadrat. Koefisien ini kan 1. Setengah dari 1 kan setengah. Berarti setengah kuadrat 1/4. Begitu. Kalau ini tadi menentukannya hanya setengah dari koefisien ini aja, pindahkan langsung kemari. Begitu cara menentukan atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana kalau ininya bukan 1? Ini kan 1. Ini 1. Ini juga 1. Bagaimana kalau bukan 1? Koefisien dari X kuadratnya ini harus dibagi 3 dulu. Bagi 3 semua. Berarti nanti ini menjadi X kuadrat kurang 2X tambah titik-titik. Nah, kita kan kalau sudah A-nya 1 atau koefisien X kuadratnya 1, kita bentuklah. Ya, ini koefisiennya X. Setengah dari sinilah. Setengah dari negatif 2. Berarti negatif 1 kuadrat. Menentukan di sini. Setengah dari sini kuadrat. Berarti setengah dari negatif 1 kuadrat. Berarti 1. Harus banyak latihan ya. Ini saya hapus buramnya. Begitulah cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau sudah berbentuk kuadrat sempurna, sudah gampang nanti kita mencari akar-akarnya atau X1 dan X2. Supaya lebih paham, mari lihat ada 2 soal di sini. Ini A-nya 1 ya. Ini A-nya 2. Perhatikan caranya. Kita ingin mencari harga-harga X dari kedua soal ini. Yang A dulu. Kita tulis dulu soalnya supaya rapi. Kemudian kita selesaikan. Ini sama dengan 0. Ini ekivalen atau senilai maksudnya ya. Senilai. Persamaan 1. Baris pertama dengan baris berikutnya senilai, itu maksudnya ini. Panahnya kiri kanan. Ini kita bentuk dulu begini. Tambah. Ini istilah pindah lah kita buat ya. Sebenarnya dalam matematika nggak ada istilah pindah. Sama-sama dikurang 24 sebenarnya. Tapi supaya cepat ngertinya ya kita sebutlah istilah pindah dulu ya, supaya lebih cepat. Nah, sekarang ini pun ada tambahnya ya, tambah titik-titik. Ini nanti harus sama angkanya. Kalau ini tambah 3, ini harus tambah 3. Ini tambah 5, ini harus tambah 5 supaya tetap senilai. Nah, sekarang kita tulis X kuadrat
tambah 10x tambah, ini harus kita isi nih. Nah, isinya ini adalah setengah dari sini. Setengah dari sini adalah 5. Kuadratkan, berarti 25. Berarti harus ditambah 25 lah, kiri dan kanan. Nah, begitu. Ya. Jadi harus sama angkanya ini. Supaya tetap senilai. Sama angkanya. Jadi harus tetap seimbang dia. Ya. Nah sekarang ini kita bentuk menjadi kuadrat sempurna. Berarti caranya tadi begini ya. Ini kita kerjai. Saya menuliskan di sini ya, setengah dari sini kuadrat. Inilah itu. Menuliskan di sini setengah dari sini. Saya ulangi ya. 25 ini tadi diperoleh dari setengah dari 10 kuadrat. Itulah 25 kan. Tetapi menuliskan di sini adalah setengah dari 10. Setengah dari 10 berapa? 5. Jadi kita tulis X tambah 5. Ini kita kerjailah ruas kanan seperti biasa. Negatif 24 tambah 25 hasilnya 1. Lalu kita kerjai ini X tambah 5. Ini kuadratnya hilang, berubah menjadi akar. Satu lagi nanti, dan ada kata dan di sini ya. Dan X tambah 5 sama dengan negatif dari akar 1. Maka hasilnya nanti adalah X tambah 5 sama dengan 1. Akar 1 kan 1. X sama dengan negatif 4. Nih 1 kurang 5 ya kan? Negatif 4. Nah sekarang untuk yang ini X tambah 5 sama dengan negatif. Ini akarnya kan 1. Berarti ini negatif 1 kurang 5 negatif 6. Karena ada dua harga X-nya, inilah akar-akarnya. X1 dan X2. Begitu dia. Ya. Inilah hasilnya. Untuk soal nomor 2. Perhatikan. Ini sama dengan, ini sama dengan 0 tadi. Ini sama dengan 0. Untuk soal nomor 2 ini hanya bukan 1. Jadi nanti yang kamu lakukan pertama adalah membagi semuanya dengan 2. Bagi 2 semua. Sehingga nanti hasilnya X kuadrat tambah 7/2X tambah 3/2 sama dengan 0. Gitu. Bagi 2 semua. Supaya ini 1. Ya, bagi 2 semuanya. Lalu kita bentuklah kuadrat sempurna. Pertama ini dipindahkan dulu. Tambah titik-titik. Ini pindah min 3/2 tambah titik-titik. Kita isilah. Ini batasnya ya. X kuadrat tambah 7/2X tambah. Ini tadi setengah dari sini. Kuadrat. Mengisi ini ya. Setengah dari sini kuadrat. Berarti setengah dari 7/2. Setengah dari 7/2 sama dengan 7/4. Kuadratkan berarti 49/16. 49/16. Min 3/2 tambah 49/16. Itu dia. Ini kita bentuk menjadi kuadrat sempurna. Menentukan di sini setengah dari sini. 7/4 kuadrat, gampang ya. Ini hasilnya ini per 16 berarti kali 8 ya. Berarti negatif 24/8. Per 16. Tambah 49/16. Cukup jelas ya. Ini X tambah 7/4 kuadrat sama dengan ini hasilnya udah sama penyebutnya. Ini dijumlahkan yang di atas, hasilnya 25 positif. Kita hilangkan kuadratnya. X tambah 7/4. Positif dan negatif ya. Kita singkat saja menjadi positif dan negatif dari 25/16. Jadi ada harga X-nya 2.
Yang pertama nanti adalah X tambah 7/4 sama dengan yang positif dulu. Hasilnya 5/4. Satu lagi, X tambah 7/4 sama dengan yang negatif. Negatif 5/4. Kalau sudah dipahami pasti bisa nanti nulis sendiri. Ini sistem pindah kita sebut X sama dengan, ini pindah berarti negatif 2/4 atau setengah ya. Kita sebut X1 karena ada 2 X-nya. Ini pindah ke sana berarti sama-sama negatif. Negatif 12/4. Kita sebut X2. Ini hasil negatif ya. Negatif 12/4 hasilnya negatif 3. Jadi ada 2 hasilnya, negatif setengah dan negatif 3. Begitulah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan satu lagi, coba kamu pelajari nanti di buku paket, cara ketiga, yaitu dengan menggunakan metode rumus. Ada rumus di buku paket, itu nanti bisa kamu pelajari dan kamu hafal rumusnya dan kamu coba. Caranya sangat gampang sekali. Dengan banyak berlatih, pasti kamu bisa. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Salam matematika dan